Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Kidimi, dan video kali ini masih membahas tentang view CLI. Topiknya yaitu tentang Vuex. Nah, kita lanjut pembahasannya tentang Vuex ini, karena ada banyak sekali fitur-fitur dari Vuex yang mesti kita kupas. Salah satunya saya akan membahas tentang namespace di Vuex. Nah, apa itu namespace? Kita lihat ya. Jadi teman-teman, kalau seandainya kita mengembangkan sebuah aplikasi yang sangat besar ya, kemungkinan nanti kita akan menggunakan yang namanya variable Vuex, dan kita membuat modul-modul yang terpisah seperti yang pernah saya jelaskan di video sebelumnya. Jadi di sini saya ada modul out modul, dan di sini nanti ada modul to do modul, dan kemungkinan kalau seandainya kita mengembangkan perangkat lunak yang lumayan besar ya, nanti ada modul-modul yang lainnya. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah kita tidak boleh membuat nama-nama yang sama, baik itu di mutation-nya, di action-nya, di setiap modulnya. Kenapa? Nanti kalau seandainya ini sudah di-compile dan akan dijalankan di web hosting betul, ini nanti akan dijadikan satu. Nah, itu jadi tidak boleh menggunakan nama-nama yang sama. Jadi walaupun dia terpisah modul, tetap tidak boleh menggunakan nama yang sama, karena waktu dikompil dia akan menjadi satu, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi misalnya saya punya out modul dan saya punya to do modul. Nah, ini nanti tidak boleh menggunakan nama yang sama, baik di getters, nantinya di action, di mutation ya. Jadi dia harus tetap menggunakan nama-nama yang berbeda. Nah, kalau seandainya kita di beberapa modul itu harus membuat nama yang sama, karena memang fungsinya seperti itu, kita harus menciri khaskan fungsinya nama tersebut, maka itu nanti akan menjadi masalah. Bagaimana cara atasinya sebetulnya? Nah, makanya di sini kita butuh yang namanya namespace modul tadi. Jadi kita tambahkan saja di sini namespace, sehingga nanti dengan namespace ini teman-teman bisa membuat nama yang sama di antar modulnya sesuai dengan fungsi fungsinya ya. Misalnya kalau fungsinya untuk cek, kita buat namanya checking kan gitu ya, baik itu di out modul, nantinya di to do, seperti itu ya. Untuk supaya kita bisa menggunakan nama yang sama tadi, kita tambahkan aja di sini name space seperti ini teman-teman, dan kita kasih nilainya true. Nah, seperti ini namespace. Begitu juga nanti ini di out modul ya teman-teman ya. Di sini pada to do modul juga kita tambahkan name space, kita buat nilainya true ya. Oke, kita coba jalan ya teman-teman ya. Apakah ada masalah nantinya? Ya jelas ya, nanti dia ada masalah. Nanti seperti ini nih masalah yang akan kita temuin. Kita coba lihat di sini ya. Oke, saya coba nanti login terlebih dahulu nih. Nah, di sini dia tidak mengenal change status. Kenapa? Karena kita sudah buatkan namespace-nya ya. Karena kita sudah membuatkan namespace-nya, dan itu bisa memungkinkan kita bisa membuat penamaan sama di antar modulnya, maka nanti ini menjadi tidak dikenal. Karena cara ngaksesnya juga berbeda ya teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat di sini, waktu kita login, akibatnya change statusnya nggak bisa dikenalin. Change status ini kalau teman-teman masih ingat, ini digunakan untuk mengubah variabel isLogin ini yang semula nilainya false menjadi true, supaya nanti bisa masuk ke dalam ke dalam menu setelah kita login ya gitu ya. Oke, kita coba lihat itu ada di login page ya. Nah, di sini change status nih ya. Jadi pada map action ini change status tidak dikenal,
kemungkinan kan nanti ada banyak change status ya teman-temannya waktu kita membuat aplikasi yang besar. Maka dengan nama yang sama tersebut jadi masalah kan kalau kita sebutnya hanya change status seperti ini. Nanti dia bertanya change status milik modul siapa. Nah, supaya kita bisa memberitahu, oh ini change status milik modul si ini nih, modul siapa, change status itu kan milik modul out modul ya, dimana di sini nama key-nya out ya. Jadi kita tambah aja di sini di depannya ini sesuai dengan nama key-nya yang kita sudah tulis tadi, yaitu out. Nah, seperti ini ya. Ini key-nya ya. Nah, sekarang kita coba. Kalau saya login lagi, nah ini sudah sukses nih, login berhasil nih. Oke, kita coba tunggu ya. Biasanya kan dia nanti akan masuk ke dalam ini ya, ke dalam apa menu ya. Kayaknya nggak masuk nih. Kenapa? Karena di sini kan ada pengecekan apakah is login sudah bernilai true atau false ya. Nah, yang jadi masalahnya tuh waktu kita ngecek ya, di sini ada pada next ini. Pada next itu berarti di router ya teman-teman ya. Di router itu di apa ya? Di main ini ya teman-teman ya. Nah, di sini, nah dia tidak mengenal get status ini nih. Get status ini kan sebetulnya itu punya out modul ya, out modul pada getters ini. Tapi dia karena sudah dibuat namespace ya, yang mengizinkan nama yang sama, nanti mungkin saja nanti ada di to do ini get status juga ya, di out modul ada get status juga. Maka dia mempertanyakan ini get status milik siapa. Nah, gitu ya. Untuk meyakinkan ini get status milik siapa, jadi cara ngasihnya seperti ini nih, teman-teman. Nah, ini ya, ini kita pindahkan. Kita cut. Oke, seperti itu. Dan itu adalah milik key modul out modul ya, yang kita kasih nama key tadi adalah out ya di sini ya. Jadi gini. Nah, seperti ini ya. Oke, sekarang kita coba lagi ya. Saya refresh lagi. Oke, ini kita coba masukkan password yang tadi untuk login ya. 1234566. Kita login. Oke, ini sudah berhasil nih. Kita sudah masuk, tetapi sayangnya waktu kita masuk kan untuk menampilkan data to do itu kita pakai get to do URL nih di getternya. Masalahnya kan kita sudah buat namespace ya. Namespace itu tadi kan memungkinkan untuk pembuatan nama yang sama ya, baik untuk getters nanti untuk actionnya ya. Oke, jadi get to do URL ini bisa jadi nanti ada juga di modul lain ya, karena kan kita sudah mengizinkan untuk penamaan sama di antar modulnya. Tetapi masalahnya waktu kita akses get to do URL, dia bingung nih milik siapa nih, maka nanti muncul seperti ini. Makanya unknown get to do URL ya. Oke, itu saat di mana ya, di so to do ini ya teman-teman ya. Oke, nah jadi sama nih. Di sini kan ada map getters, jadi ini milik siapa sih ini? Milik to do nih. Jadi get to do ya, kali ini ada di modul to do modul, yang mana key-nya adalah to do. Maka nanti teman-teman pada show to do ini kita kasih, oh ini punya si to do gitu ya. Caranya gini, to do sama sih teman-teman. Bukan hanya di show to do nantinya. Nanti teman-teman bisa untuk ditambah to do-nya juga. Ada get to do URL ini. Kita kasihkan key-nya di sini ya. Ini punya si to do. Oke, sama waktu di edit to do juga ya. Ini.
Ini getters punya to do. Oke, ini ada namespace string. Oke, waktu di login tadi sudah ya teman-teman ya. Oke, di show to do. Oke, sekarang kita coba ya. Nah, ini sudah tampil nih. Ya, jadi sudah tampil. Dan kita coba home, add, kita coba add ya. Task 3, task 3. Oke, to do berhasil ditambah. Kalau kita coba lihat, nah ini ada task 3 ya. Kita coba edit ya teman-teman ya. Kita coba edit, ini enggak kelihatan ya teman-teman ya. Kita coba edit, update, home. Oke, bisa nih ya, tambah. Nah, sekarang kita coba delete ya. Jadi editnya juga sudah berjalan ya teman-teman. Jadi kalau kita klik tombol delete, apakah berjalan juga? Nih. Oke, sudah berjalan semua ya. Kalau kita logout, oke, ini change status unknown nih. Kenapa pada ini logout belum saya ubah tadi ya? Itu ada di navbar. Nah nih. Nah, ini change statusnya punya siapa nih kan? Oke, change status itu punya ini nih, punya si out modul ya dengan key out. Jadi kita waktu di navbar ini ya, kita tambahkan nih key-nya yang menyatakan change status itu punya si modul out ini. Oke, ini kayaknya sudah semua ya teman-teman ya. Kita coba refresh kembali dan saya coba demokan lagi nih, octavian@gmail.com 1234556 login. Oke, bisa login ya. Saya add misalnya task 3. Oke, kalau saya edit, saya tambahkan dan di sini. Oke, di sini ada dan-nya. Dan kalau saya delete, iya. Oke, sukses delete. Kalau saya logout. Oke. Nah, itulah namespace modul ya teman-teman ya. Jadi dengan teknik namespace modul ini kita bisa membuatkan nama-nama yang sama di setiap modulnya. Ya, jadi kita tidak khawatir dengan nama yang sama. Kenapa? Karena dia sudah dipisahkan ya dengan cara namespace modul ini. Dan tadi sudah saya jelaskan bagaimana cara mengaksesnya ketika kita sudah namespace yang menjadi true ya. Jadi bisa dilihat tadi waktu di map getters kita tambahkan key-nya seperti ini ya teman-teman ya. Oke, ini waktu di map action juga ditambahkan key-nya juga ya. Map getters ya, di map action. Dan di sini kita buatnya seperti ini ya. Jadi kayak URL ya teman-teman ya. Ini milik modul out dan ini adalah nama gettersnya, seperti itu ya, ketika kita mengaktifkan namespace modul tadi. Oke, itu saja penjelasan saya tentang namespace modul. Mudah-mudahan dipahamin dan dimengerti. Itu sama saja ya. Mudah-mudahan bermanfaat maksudnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.